Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program kami Ngopi Manis, Ngobrol Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sragen. Yang kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari pendidik SMK Trisakti Gemolong. Kita akan mengupas bagaimana SMK Trisakti ini, yang tentunya mungkin dari pemirsa sekalian, khususnya para anak-anakku kelas 9 SMP, MTS, itu belum tahu mengenal apa itu SMK Trisakti. Maka kita perlu akan mengupas, berbincang-bincang dengan salah satu tenaga pendidik SMK Trisakti Gemolong yang bernama Bu Susi Ekawati yang akrab disambil WK. Assalamualaikum Bu Eka. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di madrasah kami. Ini kita akan sedikit mengorek tentang SMK Trisakti Gemolong, yang mana nanti harapan kami para pemirsa, anak-anak yang nantinya akan meneruskan ke jenjang lebih tinggi, ke tempat pendidikan SLTA, bisa memilih sesuatu yang tepat bagi anak-anak kami. Karena ini penting menjadi gambaran kita semuanya, bagaimana anak-anak bisa memilih sesuai dengan apa yang menjadi bakatnya, bukan hanya keinginannya atau anut grubyuk coro-coro nih. Biasanya kita anak-anak itu sering itu anut grubyuk, manut dengan temannya. Harapannya kita bukan seperti itu. Kita tidak memilih kucing dalam karung, bahasanya dalam bahasa politik biasanya seperti itu. Maka saya ibaratkan itu, jadi anak-anak betul tepat memilih nantinya pendidikan setelah lulus dari tingkat SLTP, MTS, SMP, itu dia tepat sesuai dengan bakatnya. Maka untuk itu Bu Eka, monggo kami minta dijelaskan bagaimana SMK Trisakti, khususnya letaknya SMK Trisakti itu gimana loh? Sebetulnya kalau SMK Trisakti Gemolong itu, kalau saya tanya anak-anak, tahu nggak? Banyak yang sudah tahu, karena letak kami itu ada di perempatan Gemolong. Iya. Itu nanti ada plang besar, ada tulisan SMK Trisakti Gemolong, ke arah Muh 3, Iya. Muh 6, Sukowati, lalu kami. Gitu. Jadi kalau wilayahnya Lembat ini. Lembat Tadas, ya. Jadi kalau anak-anak mungkin yang lulusan dari MTS ini mungkin tidak jauh juga, karena bisa dijangkau dengan Trans Jateng, nanti turun di SMP 1, langsung melangkah rel itu langsung ke SMK kita. Oh gitu. Seperti ya. Berarti kan sangat mudah sekali tentang transportasinya ya. Sangat mudah sekali. Nah itu kan menjadikan hal pilihan juga anak-anak kalau memilih sekolah, kalau transportasinya mudah, kalau tidak punya kendaraan pribadi, sepeda motor atau diantar orang tua, kan bisa pakai kendaraan umum ya, itu dengan mudah ya. Betul. Nah ini menjadi pemikiran juga bagi anak-anak semuanya. Dan di samping Mbak Bu Eka, seringnya itu Mbak gitu ya, mohon maaf gitu. Itu ada salah satu siswanya yang juga berada di kita, yaitu Mbak Mufti, salah satu murid SMK Trisakti, yang mana ini ternyata alumni MTS Negeri 3 Sragen. Alhamdulillah sudah ada contohnya gitu ya, yang berada di sana. Nanti akan ada testimoni yang disampaikan, biar kita nantinya itu tidak dikira gitu hoax gitu ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Eka, WK itu biar tidak hoax gitu, apa propaganda itu, lip service, bukan gitu ya, itu, tapi nyata nanti ada testimoninya itu seperti itu. Nah gini Bu Eka, di Trisakti, SMK Trisakti itu gambarannya seperti apa gitu ya, program yang ditawarkan gitu. Kalau SMK Trisakti mungkin berbeda dengan SMK yang lain. Oh, iya. Kalau yang lain itu ada otomotif, tata busana, kami berbeda. Memang kami buka itu ada perawat, ada farmasi, lalu kayak Mbak Mufti ini bajunya batik seperti ini, anak perhotelan. Oh. Ya. Lalu kami juga ada komputer, tapi beda. Kalau tempat lain itu TKJ, kami buatnya RPL, karena RPL itu pembuat software. Oh. Ya, pembuat software. Kalau TKJ kan hanya pada jaringan, ya, dia programmer.
Lalu karena minat masyarakat pengen multimedia, akhirnya Trisakti juga buka jurusan multimedia. Oh, gitu. Ya, karena ada yang bertanya, Bu, kalau multimedia ada nggak? Akhirnya kita buka seperti itu. Kenapa kita buka jurusannya berbeda? Karena kita juga mikir kalau sekolah perawat, sekolah farmasi itu kalau di Solo sangat jauh dan juga sangat mahal, Bapak. Kebetulan di tempat kami gratis untuk uang gedung, gratis untuk seragam, gratis untuk pendaftaran. Gitu, hanya bayar SPP 150.000, lalu uang lab 25.000 per bulan. Jadi menurut saya itu sangat terjangkau. Seperti perhotelan ini kalau di Sahid mahal sekali ya, SMK Sahid. Itu mahal sekali, saya tahu. Makanya waktu 2005 kami mendirikan SMK Trisakti itu, kami memang menjangkau anak-anak yang memang dia ingin sekolah tetapi tidak memiliki biaya yang besar. Oh gitu ya. Gitu, tujuannya seperti itu. Dan kami punya banyak kelebihan, walaupun mungkin mereka memandang SMK Trisakti dibandingin dengan sekolah yang lain kecil gitu. Nggak apa-apa, kita melihat anak-anak kita juga punya kualitas yang baik. Yang jurusan perhotelan pun bisa lulus langsung bekerja di hotel. Yang perawat bekerja di itu ya. Di hotel nggak bintang 3 tapi udah bintang 5. Oh iya. Ya, mereka PKL pun di bintang 5 seperti itu. Yang diperawat? Yang diperawat juga sama, anak perawat ada yang bekerja di rumah sakit Muwardi, pada cuma lulusan SMK saja dari Trisakti. Waktu itu saya nggak sengaja ketemu, saya lagi berobat, dia nyebut Bu Eka gitu. Lo kamu siapa? Karena murid kami sudah sangat banyak. Terus dia bilang, loh aku kan muridnya Bu Eka, jurusan perawat, namanya siapa gitu. Terus saya baru ingat, karena biasanya saya anak-anak yang pandai, yang maaf rada nakal itu saya ingat, tapi yang biasa-biasa nggak ingat. Nah, ada di Muwardi, ada juga di Asalam. Ada yang di Asalam, sampai sekarang pun dia bekerja di Asalam, dan saya tidak promosi berlebih ya, punya suami dokter Bapak. Oh gitu. Ya, bersyukur kan ya. Ada bersyukur yang bisa saling bisa memanfaatkan gitu ya. Ya. Artinya saya berpikir kok anak Trisakti juga ternyata di dunia kerja luar biasa tanpa mereka harus berkuliah seperti itu. Makanya saya berharap mungkin ada mufti-mufti yang lain dari MTS ini untuk bergabung dengan kami. Yang perhotelan pun juga sama, mereka biasanya karena praktek 6 bulan di hotel, mereka baik, langsung diambil sama hotel. Yang farmasi juga sama, karena PKL di rumah sakit, di apotik baik, langsung mereka juga diambil. Dan kelihatannya ini menarik Bu Eka bagi anak-anak. Kelihatannya kalau saya mendengar tadi, mencermati program yang ada semacam perhotelan, kemudian perawat, farmasi, kemudian juga multimedia itu suatu yang menarik. Kelihatannya anak-anak merasa kelihatannya ini sekolahnya agak santai ini, agak serius banget gitu ya. Kelihatannya itu. Meskipun juga nggak gitu, nggak boleh juga ya anak-anak kok sekolah kok karena santai enggak. Tapi kelihatannya ini suatu hal yang menarik gitu bagi kami melihat seperti itu. Nah inilah yang menjadikan SMK Trisakti harusnya punya daya tawar yang menarik bagi masyarakat wilayah Molong sekitarnya ya. Tidak perlu jauh-jauh ke Solo, tapi sudah disediakan di situ. Iya, sudah di situ. Dan lapangan kerja menurut kami ya juga perawatan, sekarang klinik-klinik, ada klinik kecantikan. Wah itu banyak juga ya gitu ya seperti itu. Nah ini menjadi hal yang menarik bagi kita semuanya. Nah, terus gini, WK yang perlu kita juga tahu di samping untuk membuat program-program seperti itu, tentunya kan ada kegiatan-kegiatan tambahan untuk pembentukan karakter, utamanya ekstrakurikuler. Mungkin bisa dijelaskan gitu ya. Kalau ekstranya memang kami buat itu ada biasa, kalau yang biasa itu pramuka, karena dengan pramuka anak-anak itu sudah belajar untuk saling tolong menolong, saling gotong royong, dia tidak menjadi anak yang egois,
mementingkan diri sendiri seperti itu ada. Kalau yang umum ya volleyball, futsal, tetapi yang membedakan kami punya kerawitan loh Bapak. Oh. Punya kerawitan. Oh iya. Ya, jadi waktu almarhum budaya. Ya, waktu almarhum bapak saya itu ada, bapak itu pernah beli gamelan 1 set seperti itu. Mungkin di sini ada gambarnya. Nah, ini ada gambarnya. Nah, anak-anak belajar. Karena anak-anak kita ini udah sukanya HP. Kalau saya lihat udah nggak suka dengan budaya. Ternyata ketika saya buat kerawitan, mereka luar biasa bisa. Saya aja Bu Guru diajarin nggak bisa, susah soalnya. Itu. Lalu ada juga yang lain yang mungkin tidak dimiliki oleh tempat yang lain, itu bahasa Jepang, Bapak. Bahasa Jepang itu ekstra tapi wajib. Oh iya. Ya, ekstra tapi wajib. Tidak hanya di perhotelan gitu. Semua. Jadi kami kelas 1 udah belajar bahasa Jepang ya. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 anak-anak harus belajar bahasa Jepang. Tidak boleh tidak. Jadi ekstra tapi wajib. Kenapa? Banyak anak kita ini, pengalaman saya, orang-orang yang tidak mampu itu pengennya ke luar negeri. Tapi di sana biayanya mahal. Kami gratis, Bapak. Oh, gitu. Gratis. Khusus murid dari SMK Trisakti itu gratis. Jadi hanya potong gaji. Tetapi kalau misalnya Mufti ini gratis, tapi Mufti bawa saudara dari SMK lain, nggak gratis Pak, bayar. Oh, iya. Jadi ada nilai lebih di kami. Kalau dia memang dari Trisakti, kami gratisin. Tapi kalau dari SMK lain, tapi mau bergabung di Trisakti untuk berangkat ke Jepangnya, kami tidak mau gratis. Jadi mereka harus membayar. Dan yang jelas begini, banyak murid kami udah berangkat ke Jepang dan mereka bagus. Jadi saya tidak mau ada agen yang memanfaatkan kami. Kami enggak ada kayak gitu. Legal, jadi ini resmi, Bapak, resmi, aman. Karena begini, terus terang aja SMK Trisakti itu milik almarhum Bapak saya. Bapak meninggal, saya melanjutkan. Artinya, saya tidak boleh main-main dengan SMK Trisakti. Ketika saya bohong kepada publik, nanti efeknya nggak bagus. Makanya untuk yang Jepang ini, saya udah buktiin. Yang perhotelan udah banyak, Pak. Yang perawat juga udah banyak. Seperti itu. Jadi kami bekali Jepang dari kelas 1 sampai kelas 3. Nggak bayar, Bapak. Nggak bayar. Nah, ini yang menurut saya juga cukup menarik. Kelihatannya satu-satunya SMK di wilayah Gemorong ada perhotelan ya baru Trisakti kami. Ya, dan juga kita saat ini bidang pariwisata kan luar biasa ya. Ada kampus juga, Pak. Ada kampus baru. Itu kampus baru ada, itulah. Itu mestinya ini menjadi daya tawar ya, daya tarik bagi anak-anak semua sebagai pilihan nantinya, karena sektor pariwisata sekarang luar biasa di Indonesia menggalakkan itu, khususnya di Sragen itu luar biasa. Nah, ini menjadi gambaran. Kemudian gini, kelihatannya ada gambaran bagaimana SMK Trisakti. Nah, saya ingin mendengar dari Mbak Mufti untuk testimoni yang sudah belajar di situ, itu coba menyampaikan gambaran kamu sekolah di SMK Trisakti itu seperti apa gitu, apa benar yang disampaikan oleh WK tadi. Monggo. Semua benar. Semua benar. Ya, semua itu benar. Ada perhotelan, ada farmasi, ada kedokteran, ada RM, ada. Utamanya gini, Mbak, tentang biaya yang biasanya menjadikan perhatian pemikiran anak-anak kita kan biaya ya. Untuk biaya benar-benar murah atau bahkan gratis tadi. Menurut aku itu murah. Murah ya. Murah ya. Iya. Khususnya kamu punya ada fasilitas digratisi ya. Ya, tapi tentunya bisa jadikan tidak semuanya juga ya, karena ada mungkin prestasi dan sebagainya, mungkin yatim, atau mungkin ada sektor-sektor apa yang menyebabkan itu. Tapi intinya bahwa biaya yang ada di Trisakti itu ringan gitu ya, murah, ringan. Nah itu pemirsa semuanya menjadi gambaran testimoni dari anak yang sudah betul-betul sekolah di sana,
memberikan gambaran bahwa SMK Trisakti itu untuk masalah biaya nggak usah istilahnya takut-takut lah gitu ya, nggak usah takut-takut gitu ya, itu sudah ada gitu seperti itu. Nah itu Bu Eka, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan lagi ke pemirsa tentang SMK Trisakti ini biar lebih padang lagi, lebih jelas lagi, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Sebelum berakhir acara ini mungkin yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik bahwa masa depan itu di tangan kalian. Seperti Bapak bilang tadi, jangan seperti mencari informasi di dalam karung ya, yang kita tidak pernah tahu, atau grup yuk ikut-ikut temennya. Contohnya Mbak Mufti ya sudah ambil jurusan perhotelan, dia tidak ikut teman-temannya. Mungkin ada Merlin juga yang tadi di jurusan perawat, dia tidak ikut teman-temannya. Jadi Bu Eka berharap masa depan itu ada di tangan kalian, kalian yang menentukan, dan kami siap membantu untuk kalian bisa bersama-sama sukses bersama Trisakti Bapak. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga keberadaan Trisakti bisa membantu kalian untuk meraih masa depan, karena kami tidak pakai biaya yang mahal, masih pakai biaya yang terjangkau, atau mungkin kalau kalian mungkin benar-benar tidak mampu, kami siap untuk membantu Bapak. Terima kasih. Yang penting mau lihat sekolah. Iya, terima kasih luar biasa Bu Eka. Ini menjadi gambaran, menjadi pemikiran, menjadi pertimbangan anak-anak semuanya untuk memilih sebuah sekolah. Nah ini suatu yang juga menjanjikan untuk kalian, utamanya mungkin kalau ingin melanjutkan ke perguruan tinggi agak sedikit berat, ini sebagai langkah awal bisa untuk bisa bekerja dulu, baru nantinya kuliahan itu Bu Eka ya, gitu seperti itu. Nah, yang penting ada semangat itu, menjadi ini gambarannya, pertimbangan menjadi pertimbangan kalian. Nah ini terima kasih Bu Eka atas kehadiran di program kami Ngopi Manis ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semuanya, untuk mencerahkan bagi anak-anak kita yang memilih sebuah sekolahan. Terima kasih luar biasa atas perbincangan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.